Saudara dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang wanita yang luar biasa yang hari-hari ini hidupnya diberkati oleh Tuhan, dan kita akan mendengarkan perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Saya persilakan Ibu Fenty, ya, dibuka dulu mute-nya Bu Fenty yang akan bersaksi. Haleluya. Shalom Bu Fenty. Shalom semuanya. Sehat ya hari ini, luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya Amin, amin. Luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bu Fenty 15 menit ke depan. Ini waktu Anda untuk bersaksi bagaimana cinta Tuhan terhadap hidup Anda. Saya coba 15 menit ya. Oke, shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesaksian saya atas semua kebaikan Tuhan yang saya beri judul ketika aku taat, Tuhan membuka banyak pintu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagu itu terus saya putar teman-teman. Saya cerita sebentar, saya seorang istri dan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Tahun 2011, Tuhan izinkan satu proses kehidupan terjadi dalam kehidupan saya. Dari segi keuangan yang mengharuskan saya menerima semua kenyataan yang tidak saya lakukan. Saat itu, saya langsung cari Bu Eli. Bu Eli bilang, kamu jalani saja proses pembelajaran dari Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa ngomel, tanpa ngeluh. Mungkin dalam 10 tahun kamu akan melihat sesuatu terjadi. Bayangkan teman-teman, tahun 2011 saya belum mengalami apa-apa, sudah dibilang 10 tahun. Saya langsung emosional, langsung bilang ke Bu Eli. Spontan saya jawab, aduh lamanya 10 tahun. Ini baru jalan 1 bulan aja belum. Kamu bilang 10 tahun, kayak dunia ini sudah mau runtuh bagi saya. Tapi Bu Eri tetap nasihatin saya supaya tetap taat dan tunduk pada semua proses Tuhan. Belajar bisu tuli terhadap semuanya. Biarpun suami memperlakukan saya dengan tidak adil, saya tetap diminta diam, bisu, dan tuli. Lakukan semua tugasmu dengan baik, pasti Tuhan memberi kekuatan kepada kamu. Pada saat itu saya cepat ambil sikap bahwa saya mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. Memang saya akui saya ini tipe orang yang nurut ya, kalau dikasih tahu siapapun lah. Saya selalu mengambil hikmah baiknya dari orang yang mau kasih tahu saya. Saya jalani semua proses kehidupan yang mengharuskan saya sebagai tulang punggung keluarga tanpa bersungut-sungut. Saya waktu itu sampai tidak sempat untuk cari tahu apa penyebab semua yang terjadi pada saya. Karena fokus saya waktu itu hanya kepada 2 orang anak saya yang waktu itu berusia 13 dan 14 tahun yang harus saya perjuangkan masa depannya. Menurut saya, untuk apa ya cari tahu masalahnya? Toh nasi sudah jadi bubur. Yang penting menurut saya adalah move forward, maju ke depan, bukan toleh ke belakang terus. Itu yang selalu menguatkan saya. Dalam benak saya, jika papanya tidak bisa berfungsi dengan baik seperti layaknya seorang papa, mereka berdua masih ada saya sebagai mamanya. Seorang mama pasti akan memperjuangkan yang terbaik buat anaknya. Saya jadi ingat ucapan mama saya ketika saya menikah. Jadi wanita itu nggak gampang loh, tanggung jawabnya besar loh. Bisa dilihat dari baju pengantin yang kamu pakai. Berat kan bajunya, itu berarti tanggung jawab kita itu sebagai perempuan berat. Nah kalau orang laki kan bajunya hanya jas, tapi ya bukan berarti orang laki tanggung jawabnya ringan ya, sama-sama cuman beda aja lah porsinya dengan kita. Dan mulailah teman-teman saya bekerja dan bekerja tanpa mengenal lelah, tanpa ingin mencari tahu apa kejadian yang menyebabkan saya harus menanggung semua beban finansial yang tidak saya lakukan. Karena menurut saya 2 anak saya itu adalah fokus saya yang terpenting untuk masa depannya. Nah setelah saya bekerja sampailah di tahun 2019, tak terasa sudah 8 tahun, tapi saya nggak menyadari ya itu sudah 8 tahun. Saya merasa dari hasil kerja saya sudah bisa mempunyai simpanan, tambahan aset, dan saya mempunyai usaha kuliner yang cukup lumayan terkenal sekarang ini.
Dan di penghujung tahun 2019, saya bisa mengajak kedua anak saya dan orang tua saya holiday ke Eropa. Dan holiday itu juga merupakan satu hadiah dari Tuhan karena kita semua tidak ada yang pernah tahu kapan kita bisa diberi kesempatan untuk holiday lagi. Saya mulai berpikir bahwa semua proses yang saya alami sudah perlahan-lahan berakhir. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Selesai holiday, pulanglah saya ke Indonesia, langsung disambut oleh badai COVID. Yang membuat saya sangat stres karena saya ini tipe orang yang mobile. Tidak bisa saya berdiam diri di rumah. Saking sibuknya saya bekerja, kadang saya ketika bangun pagi harus diam sejenak dulu. Mengingat hari ini saya berada di kota mana ya. Beruntunglah saya punya bisnis kuliner sehingga pemasukan saya di awal-awal pandemi sangat lancar sekali sampai hari ini Tuhan pelihara terus. Dari tahun 2011 sampai tahun 2019, saya benar-benar lupa kalau waktu itu sudah hampir 10 tahun. Dan ujung 2020 kembali saya dapat hadiah dari Tuhan, yaitu proses kehidupan kedua terjadi dalam hidup saya. Saya divonis menderita kanker getah bening dengan tingkat penyebaran 90%. Pada saat itu, saya tetap doa ke Tuhan bahwa ini rencanamu yang terbaik dalam hidup saya. Karena saya ini tipe orang yang selalu berpikiran positif, saya tidak pernah susah, tidak pernah bersungut-sungut ketika menghadapi masalah dan tidak pernah mengeluh. Mungkin Tuhan juga mau lihat apakah hati saya sudah sesuai dengan standar Tuhan. Kalau hati kita sudah sesuai dengan standar Tuhan, maka Tuhan menurut saya tidak akan tega melihat anaknya menderita. Saya jalanin semua hadiah dari Tuhan, mulai saya dioperasi selama 5 jam, usus saya dipotong 30 cm, sampai akhirnya keluarlah diagnosa bahwa saya kena kanker getah bening dan mengharuskan saya kemoterapi dan sebagainya. Saya tetap jalani dengan sukacita. Yang saya mau bagi cerita ke teman-teman, saya ini masih istri dari suami saya. Dan kita masih tinggal satu kamar dengan suami saya, dan saya tetap tidak menganggap dia sebagai musuh saya. Tetapi saya ini nggak bisa bicara enak layaknya suami istri. Bicara itu hanya seperlunya saja. Itu semua saya jalani karena sudah 10 tahun lebih, hampir 10 tahun ya saya ini berjuang seorang diri. Sebagai single fighter menghadapi apapun sendirian. Termasuk ketika saya divonis sakit, saya tidak kasih tahu suami saya. Anak saya yang bilang, papa nggak dikasih tahu, Ma. Saya bilang, terserah kalau kamu mau kasih tahu. Mereka berdua, anak saya itu tidak ada yang menangis ketika mendengar saya divonis sakit. Karena saya didik mereka dengan keras sekali, di mana saya harus bisa berperan jadi mama dan jadi papa buat mereka. Sebaliknya, suami saya ketika dikasih tahu nangis. Langsung saya spontan bilang ke anak saya, bilang sama papa, kalau mau jenguk saya, tidak boleh nangis. Kalau mau nangis, tidak usah jenguk saya. Karena saya tidak butuh orang nangis pada saat itu. Nah, saya jalani semua dengan hati pasrah dan gembira bahwa saya percaya setiap orang itu ada waktunya. Yang saya paling khawatirkan teman-teman, itu anak saya yang pertama. Biarpun dia nggak nangis, tapi dia tuh orang sangat peduli dan sayang sama mamanya. Sampailah suatu malam di rumah sakit setelah saya dioperasi, anak saya selalu temani saya sampai saya tidur, dia baru pulang. Tetapi saya melihat kekhawatiran yang sangat mendalam di wajahnya. Langsung saya ajak bicara, "Oh, apa yang kamu takutkan? Bukan jaminan bahwa mama divonis kanker akan pulang duluan ke rumah bapak. Kita semua tidak ada yang tahu kapan waktu kita. Mama lebih takut ketika mama tiba waktunya ditanya oleh Tuhan, apakah kamu sudah menjadi pelaku firman-Ku? Itu mama lebih takut. Jadi kamu nggak usah khawatir ya, pasti Tuhan berikan yang terbaik menurutmu." Anak saya bilang, oh gitu ya Ma ya, setelah dia pulang. Nah setelah anak saya pulang teman-teman, terjadilah mulai pergolakan di hati saya. Dari tahun 2011 saya selalu bertanya ke Bu Eli, gimana ya caranya dengar suara Tuhan? Saya kok nggak bisa dengar ya suara Tuhan itu. Katakanlah kalau Bu Eli kasih nasihat saya, Bu Eli selalu bilang, Tuhan bicara gini loh, Fen. Tuhan bicara gitu loh. Kok aku nggak bisa dengar sih suaranya Tuhan itu gimana caranya? Nasihat Bu Eli pelan-pelan, nanti kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. Benar-benar teman-teman setelah hampir 10 tahun itu, Tuhan benar-benar bicara di malam itu kepada saya. Seperti ada tanya jawab di hati saya. Saya sampai nangis benar di dalam rumah sakit malam itu. Saya dengar Tuhan bicara, sudahkah kamu jadi pelaku firman-Ku? Spontan langsung saya jawab, sudah Tuhan. Tuhan tahu kan apa yang sudah saya kerjakan dalam hidup ini tanpa harus saya rinci satu persatu. Saya sebagai mama sudah menjaga dan memberikan yang terbaik pada anak saya. Sebagai orang tua, sebagai anak, juga
Tuhan tahu saya menjaga dengan baik orang tua saya. Sebagai pimpinan di usaha saya juga sudah berlaku sangat bijaksana kepada karyawan saya. Apalagi yang Tuhan mau saya lakukan. Saya dengar lagi soal, sudahkah kamu memaafkan orang yang menyakiti kamu? Langsung dengan cepat saya jawab, sudah Tuhan. Tuhan tahu kan, saya ini sudah memaafkan siapapun yang bersalah kepada saya. Kepada mertua saya pun yang membuat semua ketidakadilan dalam hidup saya sudah saya maafkan. Kepada siapapun yang menyakiti saya sudah saya maafkan. Siapa lagi Tuhan? Kemudian saya dengar lagi teman-teman suara yang lebih tegas. Benar sudah memberikan maaf. Firmanku itu berkata memberi maaf itu 7 kali 77 kali loh. Artinya tidak terbatas. Benar sudah kamu lakukan. Langsung saya masih jawab, sudah Tuhan. Setelah saya jawab sudah, tiba-tiba dalam pikiran saya seperti kayak disentil gitu ya. Ada dengar suara saya dengar lagi, lah suamimu, apa kamu sudah memaafkan dia? Langsung saya tepuk di dada teman-teman. Loh iya Tuhan, saya lupa. Saya lupa kalau saya belum memaafkan dia. Langsung saya berargumen lagi dengan Tuhan. Semua unek-unek saya keluar seperti layaknya anak kecil yang dimarahin mamanya. Tapi Tuhan tahu kan di mana dia memperlakukan saya. Saya ini kan seorang istri, layaknya harus berfungsi sebagai seorang istri. Tetapi saya diharuskan menjadi tulang punggung keluarga. Saya tidak pernah meminta pertanggungjawaban dia sebagai suami, dan saya tidak pernah minta perlindungannya dan bla bla bla, dan semuanya saya sampaikan semua. Tapi sebelum saya selesai bicara, Tuhan bicara lagi. Saya tidak tanya yang dia lakukan, saya hanya tanya, kamu sudah memaafkan dia belum? Dan spontan saya bicara, belum Tuhan. Sebelum saya selesai bicara lagi, Tuhan bicara lagi. Sekali lagi saya tanya, sudah kamu maafkan dia? Belum Tuhan, tapi tidak ada tapi dari saya. Saya tanya lagi, maukah kamu memaafkan dia demi saya? Beruntung teman-teman ya, saya ini orang juga yang selalu mau terima pengajaran atau teguran dari siapapun. Spontan saya bicara, saya mau Tuhan, tapi saya minta tolong Tuhan untuk menjaga hati saya. Supaya saya tidak mudah emosi, supaya saya bisa mengontrol tindakan saya. Ketika saya mengambil sikap mau memaafkan dia pasti tidak tahu saya mau memaafkan dia. Tentunya kelakuan dan sikap dia pasti seperti sedia kala. Dan saya minta tolong Tuhan untuk menjaga hati saya. Setelah saya bicara begitu, teman-teman, saya memaafkan dia, spontan hati ini kayaknya rasa plong gitu. Selama ini kayaknya ada ganjel yang saya nggak bisa bicara gimana ya. Nah, dalam prakteknya, pasti kita akan dihadapkan oleh godaan dari iblis. Menurut saya sudah komitmen taat dengan perintah Tuhan. Tuhan suruh saya maafkan tanpa syarat, sudah saya lakukan. Perkara suami saya masih seperti sedia kala, menurut saya itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting bagianku sudah saya lakukan. Bagian lain biar Tuhan yang berperang buat kita. Selanjutnya teman-teman, hanya dengan simpel ya, dengan kata saya mau memberi maaf. Tuhan itu benar-benar seperti membalikkan tangan. Banyak pintu langsung dibuka oleh Tuhan. Usaha saya masih tetap Tuhan pelihara dengan baik. Pintu yang terbuka berikutnya adalah di anak saya yang besar. Anak saya lulusan arsitek tahun 2019, belum pernah bekerja dengan orang, dan istilahnya itu anak baru gede. Tuhan bisa percayakan pekerjaan demi pekerjaan kepada anak saya yang dalam tanda kutip masih baru lulus kuliah. Dari saya sakit belum ada 1 tahun, Tuhan percayakan proyek-proyek besar yang nilainya sekarang bukan puluhan atau ratusan juta. Bunyinya sekarang satu proyek sudah bisa miliar, teman-teman. Itu betul-betul amazing sekali pekerjaan Tuhan. Kadang saya berpikir, siapa sih anak saya itu? Anak laki yang baru berusia 24 tahun, minim pengalaman, tidak ada boleh dibilang sama sekali. Bisa dalam waktu tidak sampai 1 tahun dipercaya 2 developer besar di Surabaya untuk mengerjakan proyek-proyek dari mereka. Ketika kita taat, Tuhan bisa menyatakan berkatnya kepada siapapun yang tanpa kita duga orang itu akan dipakai Tuhan. Demikian kesaksian dari saya. Hubungan saya dengan suami Tuhan pulihkan dan semuanya mengarah ke keadaan yang lebih baik. Dan orang sekarang melihat Fenty dan adalah dengan karakter Kristus yang pelan-pelan telah tumbuh dalam hidup saya. Dan saya tetap terus mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Moto hidup saya, selalu pikirkan orang lain punya kepentingan dan selalu berlaku adil kepada siapapun. Do unto others what you want others to do unto you. Itu yang saya dapat dari GMS. Firman Tuhan yang selalu saya ingat, bertindaklah tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Tuhan mau kita jadi baik, bukan jadi bodoh. Terima kasih Bu Eli dan PD Victory yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Saya akan tutup kesaksian saya dengan lagu ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu
Di dalam hidupku ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Demikian teman-teman, semoga kesaksian saya bisa memberkati orang yang mendengar. Terima kasih. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Ya, semuanya dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Terima kasih Bu Fenty yang sudah jadi berkat buat setiap kita ya. Pada saat ibadah onsite, Ibu sudah beribadah di Victory juga ya Bu ya? Sudah ya Bu ya? Ya, dari tahun Sudah, 2011 saya ikut. Wah, luar biasa. Ada bolong-bolongnya itu. Ya, di Victory Surabaya ya, di Victory Surabaya ya. Surabaya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tadi kita dengar juga suaranya luar biasa, nanti kita jadikan dia singers ya, haleluya. Baik, terima kasih Bu Fenty ya, puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung dalam ibadah Zoom ini, Bapa. Kami mengucap syukur buat kesaksian Ibu Fenty yang begitu menguatkan kami. Kami tahu ketika kami taat, ketika kami mengikuti apa yang Tuhan mau, kami adalah menjadi orang kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, satu pintu itu pasti akan membuka banyak pintu, karena bagi Tuhan hidup kami hanyalah hidup di dalam satu kemurahan demi kemurahan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran-Mu lewat setiap kami yang bergabung malam ini. Terima kasih Bapak yang percaya berkata ya, ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesaksian Bu Fenty yang begitu menguatkan ya. Kita percaya bahwa kalau sudah lihat hasilnya semua pasti ngiler ya. Wah, semua pasti maunya seperti Ayub, maunya yang 2 kali lipat ya. Maunya berkatnya itu yang tadi itu, yang terakhirnya Bu Fenty. Proyeknya anaknya keturunan orang benar yang diberkati ya, maunya seperti itu kita semua, maunya upah 2 kali lipat. Tapi jalani prosesnya mau enggak saudara? Mau enggak menjalani proses yang begitu berat ya? Kita percaya bahwa hari ini proses itu dalam kehidupan saudara dan saya selalu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti khotbah saya beberapa hari yang lalu. Ketika kita masuk di dalam proses, senyatanya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya menjadi pemenang yang finishing well. Jangan sampai kita kalau ke rumah Bapak itu cuma sekedar menang. Tapi buat saudara dan saya pastikan kalau kita ketemu Bapak di surga, rapot kehidupan kita semuanya itu hijau saudara ya. Hijau gitu loh saudara ya. Jangan banyak yang merah ya. Kenapa? Karena kan kita hidup ini cuma mengejar apa yang menjadi kebutuhanmu di dunia. Apa yang menjadi kepuasan, keinginan dagingmu saja. Pengen cepat kaya, pengen nyaman terus. Hidup menjadi pengikut Kristus itu pikul salib sangkal diri setiap hari. Logikanya kalau pikul salib sangkal diri setiap hari itu kejarnya nyaman atau gimana saudara? Ya, saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana rahasia menjadi kepercayaan Tuhan. Orang yang jadi kepercayaan Tuhan tuh luar biasa ya. Kenapa kita hari ini harus merebut hatinya Tuhan? Yuk kita buka aja ayatnya ketika saya buka menyiapkan firman ini. Saya itu kagum dengan Tuhan ya. Kita ini punya sumber. Kalau kita hari ini kejar kepercayaan orang kaya itu masih belum sumber. Konglomerat bukan jadi sumber, masih terbatas. Ya, sekaya apapun, sehebat kuasa siapapun, penguasa pemerintah, penguasa di dunia itu masih terbatas. Tapi kalau saudara menjadi orang kepercayaannya Tuhan, Tuhan itu sumber di atas segala sumber. Yuk kita lihat Amsal 21 ayat 30 dan 31 ya. Amsal 21 ayat 30 dan 31. Kenapa kita hari-hari ini harus
kejar menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Yuk kita baca. Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Itu artinya hari ini siapa sumber hikmat? Itu tetap Tuhan. Ya, seburuk apapun jalan hidupmu, kalau sumber hikmat itu ada buat saudara dan saya, mau jalanmu tertutup. Berapa banyak ibu-ibu yang kesaksian hari-hari ini di tengah masa yang sukar, seperti Ibu Fenty, saya tahu dia bukan ahlinya buat usaha kuliner yang hari ini kalau dia kesaksian, itu hikmatnya Tuhan. Dia bisa mengolah makanan yang bukan ahlinya, tapi dia bisa mengolah itu kalau bukan hikmat Tuhan, tidak mungkin dia bisa berhasil membuka satu usaha kuliner yang sukses. Itu semua hanya karena apa? Ketika Tuhan memberi bonus, memberi hikmat dari yang tidak bisa masak, misalnya ibu-ibu. Berapa banyak ibu-ibu yang kesaksian sama saya di tengah masa pandemi yang tidak bisa masak, keluar karyanya, saudara. Hikmat Tuhan membuat usaha ini, usaha itu, dan tangannya dibuat berhasil. Kenapa? Karena sumber itu menyertai saudara dan saya. Makanya hari ini jangan panik. Kalau sumber hikmat itu ada, saudara tidak perlu sekolah khusus ahli masak. Saudara tidak perlu sekolah khusus bisnis, harus lulus S2, S3 untuk menciptakan bisnis yang sukses. Tapi cukup sumber hikmat itu berpihak kepadamu, engkau akan bisa menjadi seorang yang sukses. Karena apa? Karena sumber hikmat itu menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk, 31 kita baca. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita jadi orang kepercayaan Tuhan itu enak. Berapa banyak orang jadi penjilat, ya, hari-hari ini banyak manusia yang jadi penjilat, ya, hanya karena apa? Kepingin kejar kekayaan orang. Kepingin kejar kekayaan hanya manusia. Tapi kenapa kita sebagai anak Tuhan yang tahu punya sumber di atas segala sumber, kenapa kita tidak berlomba-lomba menjadi orang kepercayaan Tuhan? Amsal 21 ayat 31 berkata, kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya, kita punya sumber siapa? Sumber kemenangan, saudara. Mau hari ini hidupmu arahnya kalah. Mungkin engkau terlihat musuhmu jauh lebih kuat. Mungkin sekarang engkau berada di sekeliling perusahaan kompetitor bisnis yang hari ini modalnya raksasa. Sementara saudara berkata, siapa aku? Yang raksasa aja udah jatuh. Bagaimana aku yang usaha cuman modal-modal terbatas? Saudara tidak perlu berkecil hati. Mungkin hari ini engkau melihat posisimu sudah dihina sama pasangan hidupmu yang lagi selingkuh. Mungkin engkau merasa bahwa iya Bu Eli, pas selingkuh saya. Banyak ibu-ibu yang sudah berkecil hati. Selingkuh saya, selingkuhan suami saya itu masih 20 tahun Bu Eli. Saya sudah kepala 4, 2 kali lipat Bu Eli. Gimana? Sama, saya juga pernah ngalami saudara, 2 kali lipat. Apakah kita harus operasi plastik sampai kembali menjadi 17 tahun? Jujur, kita tidak perlu melakukan apapun, saudara. Hari ini curi kepercayaan. Bagaimana Tuhan bisa mempercayai saudara? Orang percaya banyak, tapi apakah yang jadi pertanyaannya? Tuhan percaya sama saudara. Kalau kita jadi orang kepercayaan Tuhan, sumber kemenangan, saudara. Tidak perlu takut. Biarpun usiamu 50, pelakor 20 tahun, walaupun engkau menghadapi perusahaan raksasa yang modalnya besar-besar, sementara engkau tidak punya modal apa-apa, engkau merasa hidupmu pasti kalah, tapi ketika engkau sadar siapa yang menyertai saudara, Alkitab berkata, kemenangan itu bukan ada di tanganmu. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang besar, Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas, itu ada di pihak saudara. Saudara perlu takut apa? Kemenangan pasti ada di tangan Tuhan. Tinggal saudara dan saya hari ini, kalau kita sebagai anaknya, kalau kemenangan di tangan Bapak kita jadi orang pemenang nggak saudara? Kita sudah dijamin nggak saudara? Yang ketiga,
Amsal 22 ayat 2. Yuk, sumber apa lagi Bapak kita ini? Luar biasa. Makanya hari ini yang lagi dalam keadaanmu sudah, Tuhan, aku sudah tidak punya kemampuan. Aku sudah tidak punya lagi modal. Aku sudah tidak punya lagi hikmat Tuhan. Aku sudah putus asa rasanya, jalanku buntu Tuhan. Otakku sudah tidak bisa lagi nampung. Mau buka jalan gimana Tuhan? Sudah tidak tahu. PHK. Kewajiban jalan terus, tabungan tambah lama tambah terkuras habis. Hari ini, malam ini, percayalah kita punya sumber hikmat. Doa saudara, di tengah masa-masa pandemi ini banyak anak Tuhan yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dengan hikmat Tuhan. Apa yang nggak pernah mereka duga-duga, mereka mampu melakukannya. Mereka mampu melewati masa pandemi ini. Bahkan tadi ada kesaksian seorang ibu yang berkata, Bu Eli, secara akal masa pandemi ini hidup kami susah. Hidup kami sebelum pandemi aja sudah pas-pasan, Bu Eli. Bayangkan waktu pandemi awal terjadi, betapa kami ketakutan luar biasa. Betapa kami punya rasa putus asa yang luar biasa. Kami melihat sekitar kami pada bangkrut. Tapi ketika kami meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, Bu Eli percaya enggak Bu Eli? Saya bilang, ya percaya saya. Hidup kami dipelihara Tuhan luar biasa. Apa yang kami takutkan itu tidak menimpa kami, justru Tuhan membalik telapak tangannya. Tuhan pelihara keluarga kami, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah minta-minta Bu Eli, berkecukupan. Kami masih bisa memberkati orang yang tidak mampu. Dari mana caranya? Dahsyatnya Tuhan. Hikmat itu diberikan tiap hari, kasih setianya yang selalu baru. Amsal 22 ayat 2, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Berarti Tuhan sumber apa saudara? Berkat. Yang membuat miskin kaya itu siapa saudara? Tuhan. Hari ini sumber berkat, sumber kemenangan, sumber hikmat itu menyertai saudara dan saya. Jadi hari ini, yuk kita hari ini mau mengejar jadi orang kepercayaannya Tuhan. Jangan terus kejar orang kepercayaan dunia. Saudara kalau punya bos, ya majikan, saudara kepingin kan cari hatinya bos, kepingin kan curi hatinya majikan, kepingin kan, walaupun jujur ada banyak orang di dalam satu pertemanan. Dulu karena saya seorang sosialitas, saya kan suka gosipin orang. Ya dulu, kalau ada orang kaya, terus ada orang yang penjilat, mereka selalu bilang gini, lihat si A itu lagi nempel sama si B. Kenapa? Karena si B uangnya banyak. Si B ini uangnya banyak, ditempel terus. Supaya apa? Supaya namanya juga ikut melejit jadi orang yang top. Semua orang kepingin, saudara, nempel jadi orang kepercayaannya orang top, orang kaya. Buat saudara dan saya, saudara perlu tahu, kita punya Tuhan yang menjadi sumber di atas segala sumber. Tidak ada yang bisa mengalahkan sumbernya Tuhan. Kenapa kita tidak mau nempel sama Tuhan? Kenapa kita hari ini tidak mau belajar nempel dan curi hatinya Tuhan? Jadi orang kepercayaan Tuhan. Yuk kita buka yuk. Rahasianya buka 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan 5 ya. Yuk kita buka sama-sama. 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan 5. Kita tahu, kita belajar ya. Kalau Tuhan kasih kepercayaan buat saudara dan saya. Wow. Tapi jujur, pengalaman hidup saya ya. Kalau mau dipercaya Tuhan, proses itu pasti. Jujur saudara, setiap tekanan saya ketika Tuhan percayakan proyek, kepercayaan perkara besarnya, saya selalu diuji terlebih dahulu lewat proses. Bu Fenty tadi kan ceritakan lewat proses kanker, ya, getah bening, ya. Tiba-tiba siapa yang tahu ketika dia bisa mengampuni suaminya, ya, ketika dia bisa melepaskan pengampunan, dia taat sama apa yang Tuhan mau. Tuhan pernah berhutang enggak? Kita percaya dalam setiap proses itu sebelum terjadi, Tuhan sudah punya satu master plan. Aku akan memberkati engkau berlipat-lipat.
Ya, tapi engkau harus lulus loh perjalanan hidup ini. Waktu aku izinkan badai, engkau harus lulus. Baru ini aku percayakan. Jujur, waktu kita dipercaya Tuhan ke next level, berkatnya juga next level. Tapi ujiannya juga harus next level. Nggak bisa mau berkat next level, tapi ujiannya tetap ujian yang sama. Saudara akan dibawa satu tekanan hari itu. Senyatanya, Tuhan sudah siapkan enggak? Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, berkatnya, rencananya yang besar, Tuhan sudah sediakan enggak? Sudah. Tapi dia mau uji saudara terlebih dahulu. Bisa enggak dipercaya? Bisa enggak dipercaya berkatku? Kalau melewati proses ini, dia lulus. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, baru dia berikan. Tapi pada waktu ujian terjadi, saudara bukan lagi jadi orang kepercayaan Tuhan. Dia akan tunda semua berkatnya. Kenapa? Karena dengan berkatnya akan membuat saudara tidak bertambah baik. Dengan berkat yang hari itu diberikan pada waktu saudara gagal jadi orang kepercayaannya, saudara tidak akan mendidik saudara dan saya jadi orang yang luar biasa. Amin, saudara. Yuk baca. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak. Ya, orang dilayakkan Tuhan itu orang yang percaya, saudara. Ya, untuk mempercayakan Injil kepada kami. Jujur, kalau Tuhan sudah mempercayakan Injil kepada saudara dan saya, itu artinya Tuhan sangat mempercayai saudara dan saya sudah menjadi pelaku firman. Orang yang menjadi kepercayaan Tuhan itu pasti orang yang hidup sehari-harinya, gaya hidup sehari-harinya pasti praktek firman. Bukan hanya khatam Alkitab 5 kali, 10 kali, tapi tidak bisa praktek. Ada berapa banyak orang khatam Alkitab 5-6 kali, sudah abah baca Alkitab setiap hari 10 pasal, Bu Eli. Tapi ketika dia berkata, Bu Eli, saya sudah khatam 5 kali. Dalam hati saya tahu karakter dia. Saya bilang gini, haleluya, 5 kali modelnya seperti ini. Apa kebanggaan Tuhan dengan baca Alkitab khatam 5 kali sudah berulang kali, ataupun saudara hafal perjanjian lama, perjanjian baru dengan ayat-ayat yang luar biasa, saudara bisa hafal di luar kepala. Tapi kalau dalam hidupmu sehari-hari engkau tidak pernah jadi pelaku firman, orang yang jelas dipercaya Injil itulah orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Karena ketika saudara menjadi gaya hidup pelaku firman, jelas Tuhan akan mempercayakan banyak hal. Yuk kita lihat. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Ya, yang pertama rahasia. Yuk kita baca sampai habis dulu ya. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ada berapa banyak anak Tuhan yang pakai topeng rohani? Ada berapa banyak pelayan Tuhan kalau ketemu jemaat kayak orang suci? Shalom. Haleluya. Kalau muji Tuhan sampai gemetar. Tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, di dalam hati kita ada banyak maksud loba. Ada banyak orang ketemu Kristus hanya mempunyai modus yang tersembunyi. Itu semua ada dalam penilaian, saudara. 3 hal rahasia untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Di 1 Tesalonika 2, yaitu yang berkata, apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Itu yang pertama, ya. Jadi hari ini layak enggak? Apakah kita sudah menjadi seorang yang hari-hari ini melakukan firman? Yang kedua, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Itu tadi, ya. Bukan menyukakan manusia, tapi menyukakan Allah. Berapa banyak saudara dan saya hari ini lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan?
Lebih takut kepada orang kaya daripada takut kepada Tuhan. Lebih takut kepada suami muda lebih daripada takut kepada Tuhan. Saya dulu jujur, saya lebih takut kepada suami saya daripada kepada Tuhan. Itu saya orang Kristen sejak lahir. Jadi gembala di PD Victory, oh jelas. Tapi pada waktu proses belum terjadi, saya orang yang munafik. Saya lebih takut suami saya. Sampai kalau hari Minggu, karena suami saya tidak suka dengan orang Kristen, saya tidak mau ke gereja. Saya menjaga hati suami saya daripada menjaga hati Tuhan. Suami saya pun bilang gini kalau Minggu, kalau mau pergi ya pergi aja, tapi saya tidak mau pergi, jangan paksa saya. Pergi silakan, pergi sendiri. Jangan paksa saya, kamu mau ibadah. Tapi karena saya takut dengan suami saya takut suami saya hatinya tidak enak, saya ngalah. Tiap minggu saya jadi gembala di PD Victory, oh iya, dipanggil ibu gembala, siapa yang tahu kalau minggu saya tidak pernah beribadah. Hanya karena saya takut menjaga perasaan suami saya tidak takut menjaga hati Tuhan. Yang ketiga, apakah kita sudah menjaga hati buat Tuhan? Modus apa? Karena Tuhan jelas melihat hati. Buat hidup saudara dan saya, rahasia menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau kita hari ini dianggap Tuhan mau mempercayakan bagaimana ada berkat perkara yang besar buat hidup saudara dan saya. 3 hal. Yaitu yang pertama tadi, kita sudah layak enggak? Yuk kita buka. Ya, bagaimana kita mau hidup layak di hadapan Tuhan? Apakah hari-hari ini kita sudah bisa sih? Jangan banyak nuntut loh. Tuhan mana berkatku? Tuhan mana rezekiku? Tuhan mana janjimu? Sementara hidupmu tidak pernah jadi pelaku firman. Hidupmu tidak pernah hidup layak di hadapan Tuhan. Yuk kita buka. Ya, kita lihat bagaimana contoh seorang Saul dan Daud. 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. Yuk kita baca. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia. Lihat ya. Terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud. Saudara lihat malam ini, yuk kita mau belajar. Kita jangan seperti seorang Saul yang tidak sabar menantikan waktu Tuhan, sehingga apa? Kita tidak setia dalam perbuatan kita. Kita itu hidup tidak layak karena kita tidak setia dalam perbuatan. Waktu kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Ada berapa banyak hari-hari ini saya banyak mendengar ya paranormal mulai rame sampai pasang iklan. Obat penenang juga di luaran laku keras sampai stoknya kosong. Ada berapa banyak orang depresi hari-hari ini dengan mengkonsumsi banyak obat-obatan. Kita percaya hari ini, jangan sampai karena kita tidak sabar di dalam prosesnya Tuhan, sehingga kita tanpa kita sadari kita hidup tidak layak di hadapan Tuhan. Yaitu ketika kita tidak setia dalam perbuatannya. Makanya bagaimana supaya kita layak di hadapan Tuhan? Yuk belajar, kita harus setia dalam perbuatan. Jangan sampai berkompromi dosa. Jangan sampai korupsi dikit-dikit. Ya ada banyak orang yang mulai hari ini ikut investasi bodong. Itu dosa saudara. Pinjaman online, berapa banyak orang yang makin terpuruk dengan pinjaman online. Itu tadi, kita ini punya sumber berkat, sumber kemenangan, sumber hikmat. Yuk, kita hari ini sadar. Kita ini nempel aja sama sumbernya. Masa si sumber itu enggak ngalirkan sesuatu buat lumbung-lumbung anak-anaknya? Enggak mungkin, saudara.
Kita ini punya sumber yang tidak pernah habis. Kalau orang dunia stoknya masih bisa habis loh saudara. Orang dunia masih bisa bangkrut. Tapi sorga tidak pernah kehabisan stok. Nempel sama sumbernya. Setia aja dalam perbuatannya. Jangan seperti Saul. Yang kedua yaitu pegang firman Tuhan. Saul berbuat salah yaitu tidak berpegang pada firman Tuhan. Justru yang ketiga dia meminta petunjuk kepada arwah. Meminta petunjuk kepada arwah, berbicara, hidup ini andalkan Tuhan. Jangan karena kepepet, Bu Eli kepepet, Tuhan lelet, Tuhan lemot. Pergi ke paranormal, instan, cepet. Bu Eli, sudah Bu Eli, saya tidak sanggup nahan penderitaan lagi. Ada berapa banyak ibu-ibu membuat pengakuan, Bu Eli, saya tidak tahan dengan ulah pelakor. Dia mulai posting. Akibatnya saya terima tawaran tetangga saya pergi ke dukun, Bu Eli. Saya mulai kerjain suami saya, Bu Eli. Saya mulai beli dia jampi-jampi, Bu Eli. Hasilnya apa? Balik cuman sebentar, tapi habis gitu setelah kuasa dukunnya habis, tidak di top up lagi, balik lagi, saudara. Saudara kira pergi ke paranormal itu bisa selamanya? Enggak, harus di top up. Ada masanya semua kuasa itu nanti makin lama makin tidak mandi, tidak bisa bekerja. Betapa konyol kita hari-hari ini. Jangan seperti Saul. Yuk layak di hadapan Tuhan, yaitu setialah dalam perbuatanmu. Malam ini kita tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Sabar. Kalau memang Tuhan belum jawab, proses bertambah berat, tidak jadi masalah. Karena Allah tetap turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu mendatangkan kebaikan. Artinya dia tetap pegang kendali di tengah proses hidupmu. Dia tetap sebagai sumber. Apakah ketika engkau menderita, Tuhan itu posisinya sudah menutup sumbernya? Enggak, saudara. Dia tidak pernah menutup sumbernya. Baik itu sumber hikmat, sumber kemenangan, sumber berkat, itu selalu menyertai orang benar. Cuman hari ini dia tahan, dia lagi tunggu waktu yang tepat untuk dia curahkan. Yang menjadi penilaian jangan seperti Saul, tidak setia dalam perbuatannya. Malam ini yang pertama, setialah dalam perbuatannya. Pegang firman Tuhan. Yang ketiga, minta petunjuk Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan orang kaya, jangan andalkan pinjaman online, jangan andalkan apapun mungkin saudaramu yang kaya yang saudara mau harapkan. Sudahlah, saudaramu yang kaya tetap punya kemampuan terbatas. Mau bantu, masa mau bantu banyak-banyak. Hari ini seperti yang saya ceritakan kemarin, ada seorang ibu yang nyata, saudara. Dia tidak pernah sangka-sangka di masa yang tersulitnya, dia harus jual seluruh asetnya, sampai dia tidak punya mobil, dia naik sepeda motor rela. Tapi siapa yang sangka Tuhan bisa kirim burung gagak buat dia, dari orang yang tidak pernah dia pikir, orang ini yang digerakkan Tuhan, burung gagaknya, yaitu yang membelikan dia mobil, saudara. Cara Tuhan banyak, karena dia sumber kok. Dia bisa gerakkan burung gagak dengan cara apapun. Saudara tidak perlu takut. Walaupun di tengah masa resesi, krisis, dan kritis dunia, sumber di atas segala sumber, yaitu Bapa di surga, dia tidak pernah kehabisan stok dan cara untuk memberkati, untuk memberikan jalan kemenangan, untuk memberikan hikmat buat saudara yang hari-hari ini nempel. Amin, saudara. Nempel terus, tempel terus sumbernya. Jangan pernah jauh. Makin jauh dari sumbernya, saudara akan mengalami masa-masa yang makin sulit. Saya waktu mengalami keadaan tersulit, saya tahu sumber kemenangan itu adalah Bapak. Saya nempel, saudara. Nempel tiap hari. Kalau tidak nempel, tidak jadi orang hari ini. Tidak jadi Ibu Eli hari ini. Amin, saudara. Ya, itu yang pertama. Yuk, 3 hal. Bagaimana kita lihat ya? Kalau saudara baca nanti, mungkin waktunya tidak cukup, sekilas aja kita baca. Seperti Daud, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu kayak Daud. Kita baca dulu, Kisah 13 ayat 22 sampai 23. Saya lihatkan perbandingan antara Saul dan Daud. Bagaimana hari ini kalau orang hidup layak di hadapan Tuhan? Kisah 13 ayat 22 dan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud,
Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Lihat ya, orang yang menyenangkan hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat. Keren ya. Saul dimatikan perbuatannya ya, yang membuat mengecewakan Tuhan tidak layak, dia langsung diturunkan jabatannya, yang digantikan Daud langsung dipromosikan sangat tinggi jadi raja. Daud yaitu menikmati perkara besar, dari keturunannya lahir juru selamat. Kita mau hari-hari ini hidup layak di hadapan Tuhan, upahnya luar biasa. Yuk yang kedua, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya, saya persiapkan tadi. Yuk kita buka 2 Raja-Raja 10 ayat 30. Satu ayat lagi kita selesai. 2 Raja-Raja ayat 10 2 Raja-Raja 10 ayat 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah, ya, Yehu ini orang yang taat sama Tuhan. Yehu ini pada waktu itu dia membunuh seluruh anak-anak Raja Ahab, dia taat. Bahkan dia yang membongkar semua, membakar patung-patung Baal orang Israel. Ya, semuanya dibunuh, termasuk penyembah Baal. Saudara lihat ya, kita lihat, oleh karena, ini kunci, ya, kata kunci menyenangkan hati Tuhan, oleh karena engkau telah berbuat baik, saudara ya, dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku. Jadi semua anak Raja Ahab dibunuh, maka ini anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Apa rahasianya menyenangkan hati Tuhan? Ya, bagaimana menjadi orang kepercayaan Tuhan ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Hari ini istri-istri yang belum lihat seperti Bu Fenty ya, walaupun sudah baik sama suaminya, mungkin suaminya belum baik, Bu, enggak usah sakit hati. Nanti kalau sakit hati disimpan-simpan, akibatnya tetap ada harga yang harus dibayar. Kanker loh saudara, ya. Itu karena apa? Kepahitan yang disimpan 10 tahun, saudara. Saya ketemu dia 10 tahun yang lalu, rambutnya panjang. Bu Fenty kaget lagi beberapa jemaat. Tuh, Bu Fenty kok rambutnya pendek ya? Itu karena efek kemo ya, Fenty. Dulu lebih panjang dari saya ya. Saya kalau ketemu dia juga kaget hari ini. Saya sudah mungkin kalau ketemu di mall saya tidak kenali lagi ya, karena dulu rambutnya lebih panjang dari saya. 10 tahun mungkin tidak kerasa. Hidup satu rumah, kelihatannya ngampuni. Tapi saudara, hari itu tidak lakukan yang terbaik. Akibatnya apa? Kanker. Tapi kita percaya hari ini pintu anugerah tetap terbuka. Ya. Yang pertama, jangan jemu berbuat baik. Yang kedua, berespon benar. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, jangan lagi hidup hari-hari ini untuk kejar apapun. Kejar berjemu-jemu, jangan jemu berbuat baik. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Berespon benar. Setiap hari saya selalu menjaga respon saya. Sukacita saya jaga, syukur saya jaga. Ya, mengampuni, mengasihi, itu yang saya kejar. Respon yang benar termasuk berdoa, ya, merenungkan firman, itu respon yang benar. Itu saya jaga, saudara. Kehidupan ibadah saya, walaupun sesibuk apapun, saya selalu sempatkan hidup saya untuk mau mencari Tuhan, nempel respon yang benar. Yang ketiga, yaitu melakukan kehendaknya. Hari ini mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa, saudara? Yuk, jangan jemu-jemu berbuat baik, respon yang benar, tetap lakukan kehendaknya. Percayalah, orang yang melakukan kehendaknya seperti Yehu, Bapa di surga berkata, dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab, tepat seperti apa yang ku kehendaki. Upahnya luar biasa. Keturunan Yehu diberkati.
bahkan sampai keturunan yang keempat. Kita mau kan hari ini keturunan kita menikmati seperti Bu Fenty, keturunannya diberkati, sukses, masih dalam usia muda. Siapa yang tidak mau, saudara? Coba kalau Bu Fenty dari awal 10 tahun yang lalu tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan, mungkin dia bisa selingkuh. Mungkin hari itu hubungan sama suaminya karena tidak baik, dia bisa tidak milih selingkuh? Bisa. Tapi yang dipilih ketika dia tetap memilih, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa, dia tetap hidup benar. Keturunannya diberkati. Siapa yang tidak kepingin lihat keturunan anak-anak sukses? Saya juga merindukan. Kenapa saya rela bersakit-sakit? Kenapa saya rela hari ini hidup berkorban? Walaupun tidak enak pikul salib, jalani proses 12 tahun loh saudara. Tapi yang saya tahu hari ini, saya mau melihat ketiga keturunan saya menikmati apa yang saya tabur. Itu sebabnya yang membuat saya semangat. Saya kepingin menikmati upah seperti seorang Yehu, yaitu tidak jemu berbuat baik, berespon benar, dan yang ketiga menyelesaikan, yaitu melakukan kehendaknya. Yuk yang terakhir ya, Fran siap menjaga hati buat Tuhan. Hati yang bagaimana? Karena Tuhan melihat hati. Amsal 23 ayat 15, 19, dan 26. Amsal 15 terlebih dahulu. Yuk 3 hal. Menjaga hati buat Tuhan ya. Jadi kalau kita mau hari ini nempel ya, lakukan bagianmu, enggak usah bingung. Waktu bagianmu kau lakukan, maka sumber hikmat, sumber kemenangan, yaitu sumber berkat itu akan memberikan, mencurahkan apa yang menjadi hak orang benar. Yang dilihat Tuhan sekarang, apakah kita sudah konsisten melakukan ini? Mau hidup layak, menyenangkan hati Tuhan, menjaga hati kita buat Tuhan. 3 hal ya, hidup layak, menyenangkan hati Tuhan, menjaga hati buat Tuhan. Yuk baca, Amsal 23, yuk kita baca. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Wow, ya. Artinya menjaga hati buat Tuhan itu sama saja saudara juga menjaga hatinya Tuhan. Waktu kita bisa menjaga hati buat Tuhan, saudara sedang menjaga hatinya Tuhan, bersuka cita. Bagaimana hati yang bisa dijaga? Yuk kita lihat ayat 19. Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Hati yang benar, saudara. Hari ini buang sampah ya. Jangan hati dipenuhi apapun hari ini. Yuk hatimu ketika benar, maka itu membuat Tuhan bersuka cita. Hatimu benar, itu akan otomatis membuat hati Tuhan bersuka cita. Yang kedua, Amsal 23 ayat 16a. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Yaitu apa? Hati yang berserah. Percaya, sudahlah berikan hatimu kepadaku. Nak, memang hari ini kau belum lihat jalanku, nak. Hutangmu masih tetap hutang, bukan bim salah bim. Suamimu masih sama pelakor, belum bim salah bim. Terlihat kamu sudah bergumul bertahun-tahun, suamimu tidak berubah, tambah parah, keuanganmu tambah parah. Tetap malam ini yuk kita mau menjadi orang kepercayaan Tuhan, yaitu berikanlah hati kita kepada Tuhan. Hati yang percaya, hati yang berserah itu hati yang percaya. Sudahlah yakin, tenang, percaya, karena kita sudah mempercayai Tuhan, sumber berkat, sumber hikmat, sumber kemenangan berpihak kepada saudara dan saya. Yang kedua, hati yang percaya. Yang ketiga, 26b, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Yang ketiga apa saudara? Hati yang suka cita. Jalannya Tuhan sempit, sesak, ya dijalani dengan sukacita. Jalan dunia kok enak Bu Eli, pelakor kok enak, koruptor kok enak Bu Eli, orang yang korupsi kok enak Bu Eli. Aduh Bu Eli, kok jalan Tuhan susah, pikul salib, sempit, sesak, bonyok lagi Bu Eli. Sudahlah. Kita mau pilih siapa?
jalan dunia atau jalannya Tuhan yang sempit sesak, karena kita mau bersukacita dengan jalan-jalannya Tuhan. Kita mau pilih mana, saudara? Kita hari ini yuk mau kan menjadi orang kepercayaan Tuhan dengan 3 hati. Hati yang benar, hati yang percaya, hati yang bersukacita. Ya sudahlah, suamiku tambah parah, suamiku kasar, suamiku tidak bisa kerja, males, kerjanya cuma main game tiap hari, tidak mau kerja. Saya yang banting tulang seperti Bu Fenty tadi berbicara. Tidak usah simpen sampah di hatimu. Lakukan yang terbaik, sudah hati percaya aja. Suamiku yang limited edition ini di tangan Tuhan pasti berubah. Aku akan dipelihara Tuhan walaupun suamiku tidak kerja, aku jadi tulang punggung ketika hatiku benar, ketika hatiku percaya, ketika hatiku bersukacita. Aku percaya sumber berkat, sumber hikmat, sumber kemenangan itu selalu mencurahkan rahmat anugerah, semua yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Mau melakukan itu, kita mau berlomba-lomba malam ini, yuk jadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, apa yang pertama tadi? Hidup layak di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana hidup layak di hadapan Tuhan? Yang pertama, gimana saudara? Yaitu setia dalam perbuatan. Respon benar, andalkan Tuhan. Amin. Ya, ingat lo ya, jangan seperti Saul yang diingat. Tidak sabar nantikan waktu Tuhan, mulai melanggar simpang nyimpang kanan kiri, mulai mengandalkan dukun, mulai mengandalkan pinjaman online, mulai mengandalkan orang kaya, hidup hanya sebagai peminta-minta, memohon-mohon. Kita bukan anaknya anak orang miskin, saudara. Kita punya Bapak Raja di atas segala raja, Bapak yang kaya. Jangan mempermalukan Bapak di surga. Yang kedua, yaitu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudara kepingin kan dapat berkatnya Yehu, yaitu apa? Jangan cemu berbuat baik. Hari ini dicaci maki, dihina, berbuatlah baik terus. Suamimu tidak memperdulikan engkau, berbuatlah baik. Responmu benar, melakukan kehendaknya. Yang ketiga yaitu hati yang benar, hati yang percaya, hati yang sukacita. Upah dipercaya Tuhan adalah promosi, dipercaya perkara besar, dan keturunan yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baca quote, yuk Fran, nyanyi satu lagu. Ya, hari ini nempel sumber lo ya. Tadi sudah melihat firman Tuhan, tidak boleh ragu lo ya. Yang hari ini ngalami berkecil hati, mulai berbesar hati ya. Sumbernya itu ada kok. Aku kok selama ini kenapa aku kok bodoh ya, aku kok merenungi nasibku, aku kok merenungi keuanganku terus, kok aku merenungi suamiku terus. Hari ini aku punya sumber. Aku mau jadi orang kepercayaan. Siapa yang mau jadi kepercayaan Tuhan? Yuk kita mengangkat tangan. Siapa yang mau jadi orang kepercayaan Tuhan malam ini? Kita mau melambaikan tangan. Ya, kita percaya hari ini komitmen. Kalau mau jadi orang kepercayaan Tuhan, lakukan bagian saudara. Yuk, hidup layak menyenangkan hati Tuhan dan menjaga hati akan membuat Tuhan mempercayakan banyak urapan dan berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tahu bahwa dalam hidup kami mau kejar Tuhan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menuntut berkat dan berkat. Kapan Kau berkati kami? Kapan Engkau Tuhan menepati janji-Mu yang besar? Tapi biarlah malam ini firman ini mengubah paradigma pemikiran, pola pikir dan gaya hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan malam ini kami mau kejar bagaimana kami hidup layak di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau seperti seorang Saul Tuhan yang hanya karena tidak sabar menantikan waktu Tuhan, hidupnya menyimpang dan mengandalkan arwah-arwah, mengandalkan kekuatan lain. Kami mau belajar Tuhan untuk menjaga hati kami buat
hati Tuhan bersuka cita. Biarlah Bapa malam ini, firman ini peneguhan buat kami. Kami akan belajar maju Tuhan. Ketika kami nempel dengan sumber, yaitu sumber hikmat, sumber kemenangan, dan sumber berkat. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mempercayai kami sebagai orang benar yang layak untuk dipercaya, kami tidak akan pernah kekurangan apapun dalam hidup kami. Justru Engkau sudah persiapkan Tuhan, yaitu promosi Tuhan. Engkau sudah persiapkan perkara besar. Engkau sudah persiapkan berkat buat keturunan kami sebagai orang benar. Itu yang kami tahu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman ini menjadi kekuatan Tuhan. Mulai hari ini malam ini kami akan berubah. Kami tidak lagi sama seperti kami sebelum bergabung di Zoom ini. Kami setelah selesai Zoom ini Tuhan, kami akan dirubahkan. Kami punya semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini. Biar anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang saat ini Tuhan menghadapi jalan buntu, keuangan yang tertutup tembok tebal, keuangan yang benar-benar minus Tuhan, keuangan yang sepertinya pailit Tuhan. Kami minta pintu anugerah-Mu Bapa, kami minta belas kasihan-Mu, karena Engkau sumber berkat, Engkau sumber hikmat Tuhan. Berikan mereka Tuhan malam ini Tuhan, saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini juga yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus.